Kalau yang tetap tidak ada yang respon pemerintah gitu dari membantu sudah tumpang karap apa semua cara gitu tetap khawatir kami gitu ya. Orang baru itu kalau kekurangan misalkan lahan gitu. Mungkin yang paling nggak bisa beli paling di Bang Sari. Yang patut kita teladani adalah hebatnya orang Baduy, sungguh pun dengan segala keterbatasannya, tidak ada satupun ceritanya di Baduy warganya mati karena kelaparan. Karena konsep hidup mereka untuk ketahanan pangan, kemandirian pangan, kemerdekaan pangan itu luar biasa. Itu sementara sekarang berkelas saja orang Baduy sudah tumpang sari ada di 11 kecamatan. Di 11 kecamatan ada yang tumpang sari dulu, ada yang dipilih sendiri. Terus kami lagi ngusung ke kehutanan. Kehutanan itu meminta garapan dari sana kehutanan. Di Baduy itu hanya 5.150 hektar. Itu pelindung alam ada 3.000 hektar. Untuk pemukiman sama guna pakai hanya 2.000 sakean gitu. Kalau untuk kebutuhan lahan sebetulnya tidak bisa ditargetkan misalkan butuh 100 maupun 100.000. Soalnya yang kebutuhan itu saya yang mengusung itu cuman hanya lembaga adat saja. Kalau masyarakat itu kan banyak yang bisa beli. Jadi dimanapun yang di kecamatan Cileles, Bojongmangi, Cirinten gitu itu banyak yang beli. Iya, memang kekhawatiran kami dulu ya. Kalau yang tetap tidak ada yang respon pemerintah gitu dari membantu sudah tumpang karap apa semua cara gitu tetap khawatir kami gitu. Orang baru itu kalau kekurangan lahan, mungkin yang paling nggak bisa beli paling di Bang Sari. Saat ini tercatat jumlah penduduk masyarakat Desa Kanekes, di mana masyarakat adat Baduy ada itu sekitar 14.600-an jiwa. Terdiri dari 3 kampung Baduy Dalam, sekitar 2.000-an jiwa, sisanya 66 kampung Baduy Luar. Nah, mereka tinggal di tanah ulayat yang luasnya sekitar 5.101,85 hektar. Dan dari 5.101,85 hektar itu 3.000 hektar diantaranya dijadikan sebagai hutan tutupan atau leuweung kolot atau hutan lindung di kawasan adat. Sehingga mereka justru luar biasa, sejak dulu sudah menyeimbangkan. Harus ada sebagian besar yang harus dijaga, tidak boleh diolah, tidak boleh diganggu. Sebagian kecilnya sekitar 2.000-an hektar, disitulah tempat bermukim, perkampungan, kemudian lahan untuk menjadi huma dan hutan produksi. Nah, jadi terjadi keseimbangan di situ. Masyarakat adat Baduy itu berharap pemerintah pusat
bisa membantu mereka untuk menyediakan lahan untuk menjadi buffer zone. Saya sendiri sudah sampaikan di musyawarah adat tahun lalu, kemudian disampaikan ke Bupati. Bupati nggak punya kewenangan untuk itu karena kebanyakan kan lahan itu milik Perhutani atau Gunung Halimun Salak, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Nah, kita meminta kepada pemerintah pusat agar bagaimana di sekeliling tanah ulayat ini yang milik Perhutani atau milik Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak bisa diberikan kepada masyarakat adat Baduy sebagaimana pemerintah pusat memberikan kepada masyarakat adat lain beberapa waktu yang lalu. Dan itu tentu saja manfaatnya akan ganda. Pertama, memberikan ruang kepada para warga Baduy untuk memiliki lahan lebih luas. Kedua, menjadi penyangga, menjadi pagar agar hutan lindungnya tetap terjaga dari siapapun yang ingin mengusik, memanfaatkan isi dari wilayah adat Baduy itu. Sementara ini dari tahun ke tahun karena keterbatasan lahan, kita coba merangsang masyarakat untuk membuat atau menanam jenis varian tanaman lain untuk tumpang sari. Di samping padi di Huma, mereka alhamdulillah 10-an tahun terakhir terbiasa menanam jahe, menanam kunyit ataupun jenis yang lainnya begitu. Dan itu secara ekonomi juga sangat bermanfaat buat masyarakat setempat. Justru sekarang kalau lagi musim jahe misalnya, itu bisa meledak ratusan ton karena semua warga sampingannya adalah menanam kencur dan menanam jahe untuk tumpang sari. Tapi secara personal bagi mereka yang memiliki kekayaan, kemudian mereka membeli tanah di luar desa Kanekes. Sudah mungkin 1000-an hektar bisa jadi, bahkan 2000-an saya dengar informasi pribadi-pribadi warga memiliki lahan di luar Baduy. Ketika ada orang luar yang ingin menyekolahkan anak, ingin membangun rumah, ingin beli kendaraan, menjual tanahnya kepada warga Baduy. Kita tahu masyarakat Baduy itu hemat. Jika pemerintah pusat membiarkan ini dalam jangka waktu tertentu, tentu saja karena keterbatasan lahan, peluang untuk terjadinya hal yang seperti tadi sangat terbuka. Orang tidak bisa bercocok tanam karena memang lahannya tidak ada, kemudian mencari pekerjaan di luar desa Kanekes. Itu sangat memungkinkan. Yang patut kita teladani adalah hebatnya orang Baduy. Sungguh pun dengan segala keterbatasannya, tidak ada satupun ceritanya di Baduy warganya mati karena kelaparan. Karena konsep hidup mereka untuk ketahanan pangan, kemandirian pangan, kemerdekaan pangan itu luar biasa.